Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inilah jawaban latihan ujian IPA kelas 6 SD nomor 11. Jawabannya 11 adalah D. Jawab pada soal menunjukkan cara perkembangan vegetatif buatan yang disebut mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara membuat sayatan pada batang pohon induk untuk menghilangkan kulit batangnya. Selanjutnya, sayatan tersebut dibungkus media tanaman sejenis untuk merangsang terbentuknya akar. Teknik mencangkok dapat dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu seperti pohon mangga dan pohon kedondong ataupun tebu. Melati amamanda dapat dikembangkan. Lidah mertua dan cacar bebek dikembangkan secara vegetatif buatan melalui teknik stek daun. 12. Jawabannya adalah C. Ciri-ciri perkembangan fisik laki-laki pada puber yaitu pundak dan dada bertambah lebar, tumbuh jakun, suara menjadi lebih berat, tumbuh kumis dan tumbuh rambut di ketiak. Kemudian pinggul pada bawah dada membesar merupakan ciri perkembangan pada perempuan pada masa puber. Tinggi dan berat badan bertambah merupakan ciri-ciri dalam pada masa kanak dan remaja. 13. Jawabannya adalah B. Bagian tulang yang ditunjuk oleh huruf X adalah tulang paha dan bagian tulang yang ditunjuk oleh Y adalah tulang kering. Sendi yang menghubungkan antara tulang paha dengan tulang kering yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Adapun sendi peluru yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah yang menghubungkan antara tulang paha dan gelangan pinggung. Sendi pelana yaitu persendian yang jawaban nomor 14 adalah B. Gambar pada saat menunjukkan kupu-kupu, belalang, dan capung. Ketiga jenis hewan tersebut serangga, alat pernafasannya serangga berupa trachea. Adapun hewan yang bernafas menggunakan kulit, misalnya katak. Hewan yang bernafas dengan menggunakan insang, ikan. Hewan yang bernafas dengan paru-paru, misalnya kucing dan ular. Dan jawaban (14C). Gambar kemudian 15, jawabannya C. Sel darah merah berfungsi mengadakan oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk pertahanan tubuh karena dapat melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Keping darah berfungsi membantu proses pembekuan darah. Adapun mengedarkannya sari-sari makanan ke seluruh tubuh merupakan fungsi dari plasma darah. Kemudian 16, jawabannya adalah C. Aliran darah yang mengandung banyak oksigen yaitu dari paru-paru nomor 5 menuju ke serambi kiri nomor 2, kemudian ke bilik kiri nomor 4. Dari bilik kiri darah dipompa menuju ke seluruh bagian tubuh nomor 6 dan nomor 7. Sementara itu darah yang mengandung banyak karbon dioksida dialirkan dari seluruh bagian tubuh menuju serambi kanan nomor 3, kemudian ke bilik kanan nomor 1, dan dari bilik kanan darah dipompa menuju ke paru-paru nomor 5. Kemudian nomor 16 adalah C. Aliran darah yang mengandung banyak. Nomor 17 adalah A. Lambung memproduksi asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman. Kemudian saat lambung dalam keadaan kosong, asam lambung justru dapat mengiritasi dinding lambung.
Akibatnya terasa perih dan kembung pada bagian perut. Penyakit yang ditandai peradangan atau iritasi dinding lambung tersebut disebut gastritis. Kemudian jawaban nomor 19 adalah D. Percobaan yang dapat dilakukan untuk menguji kandungan udara yang dihembuskan yaitu dengan mengembuskan nafas ke permukaan cermin dan mengembuskan udara pernafasan ke air kapur. Saat udara pernafasan ke permukaan cermin, maka permukaan cermin berubah menjadi buram. Peristiwa ini menunjukkan bahwa udara yang dihembuskan mengandung uap air. Adapun air yang meniup atau mengembungkan udara pernafasan ke dalam air kapur, maka air kapur akan berubah menjadi keruh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa udara pernafasan mengandung karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan bereaksi dengan kapur sehingga air kapur berubah menjadi keruh. Kemudian 19 jawabannya adalah B. Karbon, hidrogen, dan oksigen termasuk unsur sifat yang diberikan fruktosa termasuk senyawa. Senyawa tersusun atas unsur-unsur berbeda jenis. Fruktosa tersusun atas 3 unsur berbeda dengan perbandingannya. Sifat fruktosa juga berbeda dari unsur penyusunnya. Adapun campuran unsur dengan unsur dengan senyawa atau senyawa dengan perbandingan tidak tetap masih mempunyai sifat komponen penyusunan disebut campuran. Campuran yang komponennya bercampur merata disebut campuran homogen. Campuran yang homogennya bercampur dengan merata disebut campuran hidrogen. 20 jawabannya adalah B. Titik-titik yang terdapat di bagian dalam tutup gelas menunjukkan peristiwa mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Air panas yang terdapat di dalam gelas menguap, berubah uap air tersebut mengenai tutup gelas. Akibatnya uap air mengembun menjadi titik air. Adapun menyublem adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Kamper seperti kamper yang lama makin habis. Membeku adalah perubahan dari bentuk cair menjadi padat, contohnya adalah es. Kemudian nomor 20. Demikianlah, wassalam.